Yesus tidak powerful karena tidak sadar. Tidak tahu. Iya, tidak mau tahu. Tidak tahu. Tadi ada tulisan itu. Tidak tahu. Emosi itu. Gitu. Mungkin itu aja, dan mungkin kalau mau pakai bagian itu bisa ya, pakai penjelasan tadi karena ramai berapa ratus ribu orang, jadi ya udah orang tuanya nggak lihat, karena kan mereka nggak cuma bertiga, nggak cuma Yusuf, Maria, Yesus, siapa tahu adik-adiknya udah lahir tuh, adik-adiknya Tuhan Yesus udah lahir, Yakobus, Simon, Yudas udah lahir, jadi mungkin kalau mau pakai data itu boleh gitu sih. Tapi jangan bilang Tuhan Yesus nggak sadar waktu gitu lah. Agak dari aku itu sih paling. Saya mau mungkin yang slide-nya itu yang perbedaan sisi manusiawi dengan Allah itu, kalau untuk supaya nggak penuh slide-nya itu judulnya itu nggak usah diulang-ulang. Masukan saya ya, judul yang di atas dengan itu, jadi paling tulis usia 12 tahun, nanti sisi manusiawinya apa, Tuhannya apa, jadi biar anak itu nggak jenuh lihatnya banyak tulisan gitu ya. Jadi tahu poin, jadi poin penting aja yang diambil. Terus ini di sini kan kita memaparkan sisi Allah dan manusia ya. Jadi saya pernah ada orang yang mengatakan begini, ketika dia menghadapi pergumulan ya, dia bilang Yesus itu kan manusia dan Allah gitu, makanya dia bisa sanggup menghadapi cobaan, terus menghadapi ketika disalib, beda dengan kita kan hanya manusia gitu kan. Jadi kalau ini kan bisa membuat persepsi anak-anak juga bisa begitu ya, Allah dan manusia, dia kan ada Allahnya, jadi ada keilahiannya, makanya dia bisa tahan menghadapi segala macam cobaan, penderitaan gitu. Cuman saya pikir penting juga untuk menampilkan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu. Jadi dia juga Allah, tapi dia itu menganggap setara dengan manusia, dia mengosongkan diri ya. Jadi mengosongkan diri bukan berarti membuang keilahiannya, tetapi dia tidak memakai otoritasnya sebagai Allah. Jadi dia benar-benar adalah manusia sepenuhnya gitu. Mungkin kita bisa menjelaskan, jangan sampai ada persepsi yang seperti itu, karena saya pernah mendengar juga orang itu mengatakan kepada saya gitu, Tuhan Yesus kan Allah, bisa dong dia itu menderita gitu kan, beda dengan kita yang sepenuhnya manusia gitu. Itu aja sih. Oke, mau dimasukkan kenosisnya gitu ya. Jadi bagian pengosongan dirinya itu apa perlu contoh dimasukin? Kalau saya yang akan cerita, saya nggak masukin kecuali ada anak yang nanya. Dimasukin aja. Kecuali ada anak yang nanya. Kalau Masukin saya, kalau misalnya nanti ada anak yang nanya, saya akan menjelaskan. Tapi kalau misalnya enggak, kalau saya sih nggak masukin. Tapi kalau lo semua masukin, saya tambah satu step lagi aja tentang kenapa dia bisa mengosongkan dirinya, apa itu kenosisnya gitu. Ya boleh, kalau mau. Boleh ya. Yang penting nanti bisa disampaikan aja. Dia lagi langsung. 뭐죠? itu satu belum. Ayo Ustaz. Kalau ada izin kalau dulu. Jadi slide-nya itu kalau salah aku lihat tuh kayaknya ada informasi kebenarannya itu yang separuh-separuh gitu. Jadi kan bagian-bagian terakhir lo terlindah. Karena aku datangnya bagian terakhir. Terima kasih untuk jujur. Saya salah, karena ngantri pangsitnya lama. Oh iya. Beliin ke orang tua. Oh, lagi sekali lagi. Ada dulu ini. Yang slide terakhirnya itu loh, Dek. Saya terakhir ya, langsung hemat ya. Yang terakhir. Aplikasi ya? Iya, sebelum aplikasi juga. Oke lah, kita bubar aja kalau gitu. terusnya mana aja. Contoh mau sarapan dulu. Sarapan bawa aja contoh. Iya nanti saya bawa aja. Iya nanti saya bawa. Soalnya saya ke air hitam ya Pak.
Tante sudah baju hitam-hitam ya, Tante? Hah? Tante sudah baju hitam-hitam ya? Siapa? Oh, berarti nggak ikut meeting. Biru maksud? Hitam-hitam kan? Oh iya. Kayak hitam kan? Iya dia Ikut apa? dia nyusul. Atas sih. Kalau saya ikut. Oh, Atas lagi. Atas. Atas lagi. Nah, lewat. Atas lagi. Atas lagi. Atas lagi. Atas lagi. 17. Bagus sih yang ini warna-warni. Nah ini kan. Lewat. Dari tadi Sambungan yang tadi ini, baru sambungan ke bawah. Betul lah, yang mana ngomongnya Yesus Ini tadi nih yang ngomong sama aku nih ya. Yesus pernah menjadi remaja. Itu kalimat suami Yesus ya itu. Ya, dari suami Yesus di situ Yesus pernah menjadi remaja. Betul, kalau sama itu kan. Karena dia lagi berhubungan sama remaja. Iya. Sebagai orang tuanya. Tapi pas orang tua dia tidak pernah jadi orang tua. Apakah pesannya dampak sama aku kalau dasarnya dalilnya kayak gini? Yesus kan pakai dari orang dari bayi, balita, umur 12, remaja sampai tua. Bukan sudah pernah. Makanya kita dengar kan. Iya. Jadi ini karena kenapa remaja di buku suami Yesus juga kan jadi lebih kena kepada mereka karena Yesus juga pernah jadi remaja. Jadi persoalan remaja dia juga tahu dan bisa atasi. Tadi kita sama kita lebih berarti. Iya. Lebih umurnya ya. Ya kalau remaja kritis aja. Kalau kita pakai dalil kayak gini. Tapi memang kalimat Agak kayak parah. nggak pas penempatannya kayak gitu. Itu mungkin kata-katanya Yesus pernah juga menjadi Oh, pernah menjadi remaja ya, boleh lah ya. Sama baik. Pernah juga menjadi remaja ya, oh, boleh. Berarti nanti pas dia remaja jadi orang tua. Ya, orang pernah. Yesus nggak pernah jadi orang tua. Nasihatnya nggak berlaku bagi kami yang sudah jadi orang tua. Ya, boleh nanti ditambahin pernah menjadi remaja ya. Ya maksud saya kalau misalnya memang kalau suami Yesus kan pakai itu kan karena ini buku yang remaja. Iya, suami Tapi Yesus pakai itu. Kalau misalnya dirasa rancu ya bilang aja Tuhan Yesus juga menjadi manusia. Mungkin itu lebih Lebih pas jadi manusia. Ah. Itu masih juga tadi. Ya. Kita jadi manusia aja ya. Boleh. Mungkin kalau untuk menekankan Yesus pernah menjadi remaja itu mungkin bisa dikasih tahu kalau Tuhan Yesus tuh tahu apa yang kamu rasakan. Nah, itu kan cukup mewakili. Maksudnya cukup tahu ya Tuhan Yesus tahu apa yang kamu gugurin, apa yang kamu rasain itu dia tahu. Dia ngerti. Autis kan gini-gini. Saya kalau keluarin aku tuh agak lucu-lucu gitu ya. Kayak kemau-kemauan aja. Turun slide-nya yang bawah. Yang Kan di close, turun. turun ya? Turun. Ada Yang di yang close. aplikasi. Aplikasi. Iya. Klik. Ah. Berarti itu tempat Tuhan Yesus itu curhat semua masalah datang aja. Kalau anak-anak remaja senang nggak perlu ngomong sama Tuhan Yesus gitu ya. Malah serem-serem aja kalau datang sama Tuhan tuh. Padahal kalau ada gospel connection itu waktu kita ngapain apapun kita bisa cerita sama Tuhan Yesus. Dari buku yang ini tujuan pengajarannya itu sampai ke situ bahwa kita suffering aja yang susah-susah percobaan. maksudnya karena dia pernah datang jadi manusia makanya dia tahu apa yang kita alami dan pada saat mengalami masalah dia dapat datang kepada Yesus. Dan aplikasinya itu berdoa dengan penuh keyakinan dari pelajaran hari ini. Jadi kenapa saya ambil itu? Agak separuh. Karena Kan bersyukur juga bisa datang pada Yesus tapi pada saat ini Nah, bagian mungkin maksudnya Mas Herman, Rasul bisa tambahkan ketika nanti diajarkan ke anak-anak kalau kita tuh bisa datang sama Tuhan Yesus, kita berdoa, kita ngobrol tuh bukan hanya soal gimana ketika kita tuh lagi ada masalah aja, tapi dalam kondisi yang mungkin lagi teman-teman lagi merasa happy, senang, kondisi mungkin lagi fine-fine aja pun kita juga sebenarnya ada bagian membangun rasa dengan Tuhan. Karena kan itu yang di bagian dalam doanya. Tapi memang betul kalau yang dari suami Yesusnya memang itu nah maksudnya saya mungkin bisa ditambahkan. Iya, pada saat apa harusnya kita mau anytime. Kapan aja sih sebenarnya kan kita mau ngobrol sama Tuhan Yesus pas saat kita susah, pas kita lagi senang. Tapi yang ini yang kita tahu gitu. Susah. Kayaknya pas hopeless aja baru datang sama Tuhan. itu tuh susah. Justru anak manusia datang mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa dan hilang. Nah itu pelajaran minggu lalu. Masih tenang. Mana mobil yang dikasih dulu? Kayaknya itu lah. Oke, kalau ada lagi sudah. Rasanya serem-serem. Sekali lagi.
Tergantung hati. Jadi kita waktu berdoa itu nggak ada bersyukurnya, minta tolong terus. Kalau kayak gitu. Nggak ada bersyukurnya, minta tolong terus. Jadi masa-masa perlu perhatikan aja sampai nanti tinggal sampaikan aja ketika mereka lagi merasa happy atau mereka